Kalau gua merekomendasikan talismannya Spurs ya, yang diincar sama Manchester City tapi nggak jadi. Halo guys, jumpa lagi dengan kita bertiga, gua, Raka, dan Bayu. Jadi untuk episode kali ini kita akan membahas khusus untuk IPL Fantasi, di mana ada kontes besar pertandingan antara Tottenham melawan Manchester United. Nah, tapi sebelumnya gue pengen ngajak kalian dulu untuk download aplikasi IPL Fantasi, di mana aplikasi IPL Fantasi ini adalah game fantasi sepak bola yang memerlukan strategi dan adu tangkas otak lah pokoknya. Jadi kita dituntut untuk menyusun strategi dan membentuk satu tim di IPL Fantasi ini gitu. Nah, selain berkompetisi, IPL Fantasi ini juga ada hadiahnya. Hadiahnya itu berupa berlian kemenangan senilai satu berlian kemenangan senilai Rp200 yang dapat kita tarik di saldo GoPay atau link aja. Nah, untuk mendapatkan hadiah berlian kemenangan yang lebih banyak, ada caranya juga. Gampang. Cukup daftarkan kontes besar di IPL Fantasi, di mana kontes besar ini adalah pertandingan besar atau pertandingan big match, di mana hadiah berlian kemenangannya itu pasti banyak gitu. Nah, cara downloadnya nanti akan dijelaskan oleh saudara Raka. Rak, jelasin dulu biar orang-orang bisa main ini IPL Fantasi gitu. Oke, jadi cara downloadnya itu gampang banget. Tinggal lu klik link di bawah ini di description box kita, atau lu ketik aja id.mpl.live/fantasy. Nah, nanti akan masuk langsung ke websitenya. Di situ tinggal lu klik aja tulisan download sekarang. Nanti setelah terdownload di handphone lu, otomatis kan akan langsung terinstall tuh. Nanti setelah terinstall, lu buka aplikasinya. Untuk pertama kali, saat lu pertama kali membuka aplikasi MPL, itu lu harus registrasi dulu. Registrasinya tuh gampang banget karena hanya membutuhkan nomor handphone ataupun akun Gojek dari kalian. Nanti setelah kita registrasi, langsung akan masuk tuh ke aplikasi MPL. Nah, gue jelasin dulu nih, di aplikasi MPL ini nggak cuma ada MPL Fantasi aja, tapi ada banyak permainan atau game casual lainnya, seperti speed chess atau catur. Ada juga pool, biliar gitu. Dan juga banyak banget game-game lainnya yang bisa kalian menangkan berlian kemenangannya. Jadi banyak banget kesempatan untuk memenangkan berlian kemenangan di MPL. Nah, yang akan kita fokuskan sekarang itu adalah MPL Fantasi, di mana MPL Fantasi ini yang tadi udah Fahmi jelasin ya, cukup sangat-sangat jelas. Itu opsinya ada di bagian bawah. Jadi di ada tiga opsi di bagian bawah di aplikasi halaman utama aplikasi MPL. Itu di tengah-tengahnya ada Fantasy. Nah, tinggal lo klik aja, nanti akan langsung muncul banyak banget jadwal pertandingan sepak bola. Kenapa banyak banget? Karena memang di MPL Fantasi ini tidak hanya dari satu kompetisi saja, tapi dari berbagai macam kompetisi di berbagai belahan dunia gitu. Jadi kompetisinya banyak, pertandingannya banyak, otomatis kesempatan lo untuk memenangkan berlian kemenangan juga terbuka sangat lebar gitu. Nah, tinggal lo scroll aja tuh pertandingan mana yang mau lo analisa dan juga mau lo menangkan berlian kemenangannya. Nah, setelah lu cari pertandingan yang lu mau analisa, tinggal lu klik aja. Nanti kita akan diberikan 100 kredit skor untuk memilih 11 pemain dari kedua tim, yang terdiri dari kiper, defender, midfielder, dan juga striker. Nah, nanti kan kita pilih tuh berdasarkan analisa. Jadi nggak bisa asal-asalan nih untuk milih pemainnya. Kita juga butuh analisa. Pemain mana sih yang akan bisa meledak di pertandingan tersebut gitu. Kita juga harus tahu cara bermain dari kedua tim. Nah, setelah kita memilih 11 pemainnya itu, kita pilih kapten dan vice kaptennya. Di mana kapten poinnya akan dikalikan 2, sedangkan vice kapten poinnya akan dikalikan 1,5. Nah, ini nih krusial banget nih untuk pemilihan kapten dan vice kaptennya. Jadi jangan sampai salah dan harus benar-benar kita analisa supaya poin dari tim MPL Fantasi kita itu juga melejit dan bisa memenangkan berlian kemenangan yang banyak. Nanti setelah kita pilih kaptennya, langsung deh tinggal lu pilih kontes yang mau lu mainkan. Nah, semakin besar kontes yang lu pilih, semakin besar pula hadiah berlian kemenangan yang bisa kalian dapatkan. Gitu. Jadi tunggu apa lagi, segera download MPL Fantasi dan mainkan MPL Fantasi dan buktikan kalau kalian bisa menjadi master di MPL Fantasi. Nah, jadi untuk di episode kali ini akan kita bahas tuntas untuk pertandingan Tottenham melawan Manchester United gitu. Tapi sebelumnya, gue pengen nampilin dulu nih tim yang kemarin kita bentuk, yaitu pertandingan antara
Chelsea melawan Norwich yang sebagaimana kita tahu ini kayaknya pertandingan amal deh. Skornya benar-benar deh 7-0 gitu. Ya, pertandingan Bantai. persahabatan ya. Yoi. Tapi uniknya di tim kita ini memang rata-rata kita memilih untuk Dave Chelsea ya. Nah, kapten kita kemarin itu adalah Chilwell, di mana berhasil mengumpulkan 37 poin. Itu udah dikalkulasi dengan poin kapten ya. Dan untuk case kaptennya itu ada James dengan poin 28,5 poin gitu. Nah, poin kita totalnya itu ada 161 poin dan hadiah berlian kemenangannya itu sebanyak 70 poin. Gitu. Lumayan. 70 berlian kemenangan. Bisa buat jajan. Mau makan di mana kita nih? Iya. Mau makan di mana kita nih? Itu baru satu pertandingan aja langsung Oke. segitu kan. Jadi banyak banget lah berlian kemenangan yang bisa didapatkan. Harapannya tim yang akan kita bentuk di pertandingan kali ini Tottenham melawan Manchester United poinnya bisa jauh lebih besar lah gitu. Oke. Tapi untuk segmen 1 akan kita jelaskan dulu adalah head to head, kemudian lanjut nanti ke pemain potensial, kemudian nanti lanjut ke segmen kedua adalah strategi kedua tim yang akan bertemu nantinya kayak gimana akan dijelaskan oleh Bayu. Dan yang terakhir adalah pemilihan pemain potensial dari kita bertiga. Oke, head to head-nya dulu, Ra. Gimana? Oke, jadi secara head to head memang dari 3 pertandingan terakhir itu berimbang ya. Jadi pertandingan yang paling baru itu terjadi di bulan April 2021 kemarin di kandang Tottenham yang dimenangkan oleh Manchester United 1-3, di mana golnya itu diciptakan oleh Greenwood, Cavani, dan Greenwood lagi. Jadi ada 2 gol Greenwood dan 1 gol Cavani, sedangkan gol balasannya itu dicetak oleh Son. Jadi emang di musim lalu walaupun si Tottenham ini memang lagi on fire banget si Harry Kane kan, sebelum ini kan tepat sebelum Euro kan, Harry Kane-nya lagi on fire banget. Waktu itu juga lagi isunya Harry Kane sedang istilahnya menjual diri ya, mempromosikan dirinya karena memang dia ingin keluar dari Tottenham ya di akhir musim lalu. Tapi ternyata Harry Kane bermain kurang bagus di pertandingan terakhir melawan MU. Malah Son yang bermain sangat bagus. Terbukti dari secara ratingnya dia Son ini 8 dan Harry Kane ini hanya 6.7. Sedangkan dari MU itu yang bermain sangat gemilang itu adalah Greenwood dengan 2 gol dan satu lagi ada Fred. Jadi Greenwood, Fred sama si Cavani yang mencetak gol ya. Gitu. Jadi kalau misalkan dilihat dari 3 pertandingan terakhir sih memang berimbang ya karena sebelumnya di kandang MU malah Tottenham yang menang. Tottenham menang dengan skor 1-6. Gitu. Jadi sempat menang gila-gilaan si Tottenham. Cuman kan itu kan agak kejauhan ya karena itu di leg pertama atau di pertemuan pertama di musim kemarin kan. Jadi kita lihat dari pertandingan yang paling update-nya itu memang lebih memihak di MU. Nah sekarang pun formnya secara form pun MU masih mencari kestabilan dan Tottenham yang agak sedikit menurun dibandingkan awal musim ini. Itu untuk pertandingan atau head to head antara kedua tim Tottenham dan Manchester United. Oke, lanjut di segmen kedua untuk strategi kedua tim akan dijelaskan oleh Bayu. Jadi strategi yang akan digunakan oleh kedua tim, yang pertama dari Manchester United akan menggunakan kemungkinan besar formasi 4-2-1-3 ya. Untuk posisi kiper De Gea, lalu di sini ada Lindelof karena Varane masih cedera, lalu Maguire, di kiri Luke Shaw, ada Wan-Bissaka, lalu di sini kemungkinan Fred, tengah lagi ini bisa dijadikan McTominay atau Pogba gitu. Lalu tengah ini Bruno Fernandes, kanan Greenwood, kiri kalau Rashford dia fit, Rashford akan bermain, kalau tidak fit kemungkinan akan dipasang oleh Pogba. Lalu depan Cristiano Ronaldo. Untuk tim Spurs sendiri
formasinya hampir sama, yaitu 4-3-3. Kiper oleh Lloris, lalu dua back Dyer dan Romero, kiri Reguilon, lalu di sebelah kanan ada Emerson. Double pivotnya Skip dan ini double pivot Skip dan si Ndombele sini, Ndombele. Terus di kiri Son, tengah Harry Kane, lalu di sebelah kanan ada Lucas Moura. Kemungkinan jalannya pertandingan bakal terbuka. Son dan Harry Kane mengandalkan counter attack untuk menyerang Manchester United, dan Manchester United bakal mengontrol bola lebih banyak daripada Spurs. Jadi harapannya gol akan lebih banyak terbuka di pertandingan kali ini. Oke, kita langsung ke segmen terakhir, yaitu pemain potensial untuk di pertandingan Tottenham melawan Manchester United. Ingat loh, ini kontes besar. Jadi kalian memang harus benar-benar pahami dulu pemain yang bakal potensial di pertandingan ini gitu. Oke, kalau dari gua itu dari kubu Tottenham dulu ya. Gua ngelirik dari depth-nya itu ada Reguilon. Kenapa? Karena gua ngelihat memang pemain ini rajin, hampir tipikalnya sama kayak Shaw ya. Tapi hampir sama Shaw tipikalnya. Terus dia juga rajin membantu serangan ke atas, dan yang gua harapin di sini adalah umpan-umpan silangnya atau umpan crossing-nya yang akan diberikan kepada Son atau Kane. Itu kalau gua ngelihat MU juga masih punya titik lemah ya di belakangnya. Jadi Reguilon bisa memanfaatkan sisi itu gitu. Nah, Reguilon juga bisa memberikan assist lah kepada Son atau Kane, bahkan bisa jadi berbuah gol gitu. Jadi bisa jadi poin penambah lah di IPL Fantasy ini. Itu aja sih kalau untuk Reguilon. Kalau lu Rak gimana? Oke, kalau dari gua sih ya Tottenham nggak akan bisa lu melupakan Hummingson, Boy. Jadi kalau gua merekomendasikan Son. Itu bagian dari Tottenham. Iya, Son itu dia tuh gimana ya, untuk besok lawan MU kan si Son ini punya kecepatan yang bagus, dribbling yang bagus, dan ini bisa banget dimanfaatkan untuk Tottenham dengan strategi jika memang harus menggunakan strategi counter attack. Kalaupun menggunakan strateginya possession football pun Son juga punya dribble yang bagus dan bisa istilahnya take ons-nya untuk ke back lawan itu juga bagus gitu. Dan dari pertandingan yang sudah berjalan di kompetisi Inggris pun Son sudah mencatatkan 4 gol dan 1 assist. Dan Son juga seringkali mengambil free kick dan corner kick juga dia ambil juga gitu. Jadi dengan banyaknya set piece yang dia ambil dan juga kemampuan individual dia yang bagus dan pasangan yang sangat cocok sama Harry Kane gitu. Jadi Son ini benar-benar bisa jadi tumpuan di tim MPL kita supaya bisa mendapatkan poin yang bagus gitu. Son ini pemain yang semakin matang. Di musim lalu dia sudah recordnya bagus, dan di musim ini pun sudah semakin matang walaupun dengan pelatih yang baru, tetapi dia juga kemampuan mencetak golnya sama baiknya seperti musim lalu saat Tottenham masih bermain dengan sangat menyerang gitu. Itu sih kenapa gue merekomendasikan untuk Hummingson. Oke. Kalau lu gimana, Boy? Kalau gue merekomendasikan talismannya Spurs ya, yang diincar sama Manchester City tapi nggak jadi, Harry Kane. Kayaknya dia udah menemukan performanya juga ya. Sebelumnya di game awal kayak memble banget, bahkan nggak bisa nge-shoot dan masuk ke kotak penalti lawan. Cuman karena kemarin turun back-nya itu pas ngelawan Newcastle, dia kelihatan lebih tajam lagi dan bisa kerja sama Son, makanya bisa mencetak gol dan assist gitu. Dan besok lawan Manchester United maksudnya. Lawan Manchester United kita tahu kan musim lalu yang dibantai 1-6 itu, dan duet Son dan Harry Kane ini yang benar-benar membelah pertahanan MU.
MU yang saat ini pertahanan masih kurang baik, harusnya Harry Kane bisa mendapatkan poin, apalagi yang megang penalti dia gitu. Harusnya sih bisa untuk mendapatkan poin, gol maupun assist. Jadi duet dengan Son Heung-min. Oke, itu tadi dari kubu Tottenham. Kemudian kita beralih ke kubu Manchester United. Nah, kalau dari gue merekomendasikan Bruno Fernandes. Kenapa? Karena Bruno ini masih menjadi titik tumpuan untuk serangan dari Manchester United ya. Jadi secara free kick juga dia masih ngambil, masih ngambil. Terus untuk penalti masih dia sih sepertinya gitu. Jadi hampir mirip-mirip Son lah yang tadi dijelasin oleh Raka ya. Nah, ini menjadi poin bonus juga sih untuk implementasi. Kemudian dari beberapa pertandingan kemarin sebelum melawan Liverpool juga, gue ngeliat Bruno juga berhasil menyumbangkan assist ya. Jadi pemain ini memang potensial, selain bisa menciptakan gol, assist juga Bruno juga pandai untuk menciptakan sebuah assist yang bisa dikonversikan menjadi gol gitu. Apalagi di depannya ada Ronaldo ya. Dan kemungkinan kalau Greenwood main juga menjadi salah satu poin penambah juga buat lini serang MU, dan di situ Bruno bisa menjadi pemain yang sangat berkontribusi lah dan pemain penting lah untuk Manchester United di pertandingan kali ini. Oke, kalau lu gimana, Rak? Nah, kalau gue merekomendasikan yang tadi udah lu sebutin, Cristiano Ronaldo dos Santos. Kenapa ya? Iya, karena ini nggak bisa jauh-jauh. Nggak bisa jauh-jauh. Dia itu seperti legendnya MU dulu, terus sekarang kan comeback ke MU ya. Walaupun memang beberapa pertandingan terakhir dia seperti ya tidak catatannya kurang bagus gitu. Tapi dia tetap Cristiano Ronaldo ya. Cristiano Ronaldo yang punya fisik yang sangat bagus, punya vertical jump yang sangat tinggi, dan punya kemampuan kaki kanan dan kaki kiri yang sama baiknya. Dribble tidak perlu diragukan lagi. Shoot, wah siapa sih yang nggak tahu shootnya Ronaldo bagus banget. Cuma memang masalahnya adalah ya usia tidak bohong. Dia tidak bisa terlalu banyak berlari seperti dulu ya. Dia lebih banyak menunggu bola gitu. Dia untuk soal dribble dia tidak se-eksplosif dulu lagi, tapi memang finishingnya itu nggak ada yang ngalahin sih. Dan pasti kan starter ujung tombaknya MU, bola semua dialirkan ke Ronaldo gitu. Dengan umur yang sudah tidak muda lagi, tapi dia selalu berhasil mencetak 20 gol lebih di setiap musimnya sampai dia umur 36 sekarang. Itu menunjukkan bahwa Ronaldo ini memang sangat-sangat clinical striker gitu. Jadi untuk MU, dan gue rasa sih Tottenham dan MU akan bermain, dua tim ini akan bermain saling terbuka ya, dan ini peluang untuk terjadinya balas-balasan gol gitu. Dan untuk dari MU sendiri, gol getter-nya ya siapa lagi selain Ronaldo gitu. Jadi ini Ronaldo sangat-sangat gue rekomendasikan sih untuk masuk ke tim MPL kalian. Oke, kalau gimana, Bay? Kalau dari gua sebenarnya ada dua nama, yaitu Rashford dan Greenwood. Tapi gue pengen lebih fokus ke Greenwood nih. Greenwood ini bisa menjadi second striker, second firepower dari Ronaldo. Jadi dia bisa nge-shoot dari jarak jauh kayak kemarin gol lawan Leicester kan. Apalagi besok ketemu back yang sering maju, yaitu Reguilon dari sisi kanan. Nah, Greenwood ini spekulasinya tinggi dia, bahkan disebut egois karena sering nge-shoot gimana pun posisinya gitu. Tapi dalam bermain MPL fantasi, keegoisan ini kadang-kadang menjadi berkat tersendiri gitu. Makanya dia udah mencatatkan 4 gol dan 1 assist dalam fantasi game sepak bolanya. Jadi untuk besok melawan Spurs, gue sih berharap Greenwood bisa melakukan gol lagi seperti waktu pertemuan terakhirnya dia Manchester melawan Spurs yang nyetak gol kan Greenwood. Jadi Greenwood harusnya bisa
memberikan poin lagi untuk tim MPL Fantasi kita gitu. Oke, sependapat sih. Oke, itu tadi udah kita bedah untuk pemain potensial pertandingan kali ini. Nah, untuk rekomendasi kapten dan vice kapten, siapa nih? Kita nggak sih kalau menurut kapten gua dan vice kapten sih itu ya pakai paling beberapa nama aja gitu kali ya. Paling sih yang asik tuh asik penyerangnya karena bakal terbuka pertandingan ini nih. Betul. Bisa Son, Kane, Ronaldo ataupun Bruno dan Greenwood. Itu bisa dipantau buat di bolak-balikin jadi kapten dan vice kapten sih. Jadi itu kayak flip a coin aja ya, Bay? Iya, betul. Iya. Ini Cuman kalau lu 50-50 banget. Iya, 50-50. Kalau lu yakin Spurs yang menang, kayaknya kaptenkan Son tuh enak, bagus banget. Kalau misalkan yakin Manchester United yang menang, kaptenin Ronaldo sih. Iya. Atau Bruno. Gitu. Oke. Nah, mungkin sudah cukup untuk episode kali ini. Semoga apa yang kita sajikan di episode kali ini bisa menjadi gambaran kalian untuk menyusun strategi di IPL Fantasi. Setidaknya bisa membentuk tim impian kalian di IPL Fantasi gitu. Oke, gua tutup. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah.